Kisah memilukan hari ini datang dari seorang anak kecil asal Korea Selatan bernama Kim Tae-won berusia 6 tahun. Hidup dia berakhir akibat terkena serangan zat kimia sulfuric acid yang sengaja ditumpahkan ke sekujur tubuh Kim Tae-won oleh seseorang yang tidak dikenal. Kira-kira siapakah orang yang tega melakukan itu kepada anak sekecil Tae-won? Dan beginilah kisah selengkapnya. Jadi, kisah ini terjadi di sebuah lingkungan kecil di kota Daegu, Korea Selatan, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1999. Siang hari itu, Park Jang-suk yang tengah sibuk melayani customernya mengizinkan anak laki-lakinya pergi jalan kaki keluar rumah menuju ke tempat les piano bersama seorang teman sebayanya bernama Lee. Tidak ada sedikit pun rasa khawatir di benak Park, sebab jarak antara tempat les dengan salon dia cukup dekat. Lagi pula kawasan tempat mereka tinggal juga terkenal sangat aman. Kebanyakan rumah-rumah warga di sana yang bagian depan dijadikan tempat usaha seperti salon milik ibunya Tai. Jadi jelas lingkungan mereka terbilang aman untuk anak-anak seumuran Tai karena besar kemungkinan mereka saling mengawasi. Oleh sebab inilah, Park membiarkan Tai menjalani rutinitas harian di luar rumah seorang diri, seperti pergi ke sekolah, pergi ke les, ataupun bermain. Namun malang siapa sangka, hari itu jalanan nampak sepi. Tai yang berjalan di belakang Lee melewati gang kecil tiba-tiba ditarik rambutnya oleh seorang pria. Dalam sepersekian detik, pria tersebut langsung menumpahkan cairan kimia sulfuric acid dari kantong plastik hitam ke kepala Tai. Seketika anak kecil ini menjerit sembari menutup matanya yang kesakitan. Tai kemudian berlari sejauh mungkin menghindari pria tadi sampai dirinya terjatuh di dekat tiang listrik. Sementara di sisi lain, Park Jang-suk yang berada di dalam salon sekilas mendengar samar-samar suara jeritan anak kecil dari luar. Feeling Park tidak enak, jangan-jangan itu suara anaknya lagi. Cemas serta penasaran, Park bergegas menghampiri sumber suara jeritan anak kecil tadi. Dan benar saja, tak jauh dari lokasi salonnya, terlihat Tae-won duduk meringkuk di bawah tiang listrik sambil menutup kedua matanya. Park syok sekali melihat kondisi putranya yang dipenuhi luka bakar mulai dari ujung kepala, mata, hidung, mulut, leher, pundak, punggung, hingga lengannya. Sebagian baju Tai bahkan nampak compang-camping serta gosong seperti habis dibakar. Darah Tai juga bercucuran kemana-mana. Tai lalu dibawa ke rumah sakit terdekat oleh penduduk sekitar di kawasan tersebut. Dokter mengklaim Tae-won menderita luka bakar tingkat 3 yaitu termasuk ke dalam derajat luka bakar yang parah karena dapat merusak jaringan secara lebih dalam bahkan hingga ke saraf, otot, ataupun tulang dengan ciri utama luka berwarna hitam pekat. Parahnya lagi 40% tubuh Tae-won hancur. Dia bahkan tidak bisa melihat ataupun menelan makanan sebab mulut dan tenggorokannya rusak. Kemungkinan Tae-won bertahan hidup juga cuma 5%. Kondisi ini tentu sangat di luar kemampuan anak seumuran dia. Seperti yang bisa kalian lihat di cuplikan video, Tai tidak putus asa mau menjalani pengobatan dan bersemangat ingin sembuh. Selama dirawat di rumah sakit, orang tua Tai mengabadikan momen saat Tae-won diberikan beberapa pertanyaan terkait insiden yang menimpanya. Mereka ingin tahu siapa yang telah tega membuat putranya menderita. Dalam rekaman yang berdurasi kurang lebih 300 menitan tersebut, Tae-won menceritakan apa yang dia ingat saat kejadian berlangsung. Tae-won mengatakan kalau waktu itu sebelum dia diserang oleh seseorang, dia mendengar suara pria dewasa yang memanggil namanya dengan jelas.
Nah, ketika dia menghentikan langkah kakinya, tiba-tiba rambut dia ditarik dari belakang. Lalu dalam sepersekian detik, tubuhnya diguyur cairan yang terasa sangat panas, yakni zat kimia jenis sulfuric acid atau dikenal dengan istilah asam sulfat. Meski Taiwan tidak begitu jelas melihat tampang pelaku, Tai memberikan informasi penting di mana dia melihat kalau pelaku membawa plastik berwarna hitam, yakni tempat di mana cairan asam sulfat itu ditampung. Lee, teman Taiwan yang juga ada di tempat kejadian, juga membenarkan bahwa dia melihat seorang paman membawa plastik hitam. Namun, waktu itu Lee mengaku tidak mendengar saat nama Taiwan dipanggil. Dia menyadari temannya diserang seseorang ketika Taiwan berteriak sebab waktu kejadian posisi Tai memang berada di belakang Lee. Lee juga tidak tahu pasti siapa pria yang menyerang temannya. Karena saat dia menoleh ke belakang dan menghampiri Tai, pria itu langsung balik badan, lari meninggalkan Tai yang tengah merintih kesakitan. Dari informasi Tai dan Lee, polisi setempat malah tidak mempercayai keterangan mereka berdua tanpa adanya penjelasan teruji mengenai plastik hitam yang bisa menampung cairan asam sulfat. Polisi berpikir bagaimana mungkin plastik tersebut tidak terbakar, sedangkan tubuh Taiwan terkena zat itu saja sampai mengalami luka bakar tingkat 3. Berhubung kasus Taiwan sangatlah viral dan mencuri perhatian banyak orang, ada beberapa ahli kimia di sana tertarik melakukan percobaan tes guna mencari tahu apakah benar yang dikatakan Tai dan Lee. Dan coba tebak, hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata ketika diuji coba, plastik hitam yang dituang cairan asam sulfat memang tidak bisa terbakar ataupun meleleh. Hal ini dikarenakan asam sulfat hanya bisa bereaksi terhadap benda-benda yang mengandung zat oksigen. Sementara plastik dan sejenisnya tidak mengandung oksigen, itulah mengapa plastik tidak mudah terbakar oleh cairan tersebut. Lalu ketika Park Jang-suk bertanya siapa yang terakhir kali dilihat putranya saat melewati gang pada hari kejadian, Taiwan menjawab Mr. Kim, yaitu seorang pemilik kedai ayam yang berlokasi di kawasan tersebut. Yang lebih mengejutkan, suara pria yang memanggil dia sebelum dia diserang juga kata Taiwan seperti suaranya Mr. Kim. Nah, siapa itu Mr. Kim? Jadi, Mr. Kim yang dimaksud Taiwan adalah tetangganya yang juga tinggal di lingkungan keluarga Tai tinggal, dan Mr. Kim ini menjalankan usaha restoran ayam di kawasan tersebut. Perlu diketahui juga, Mr. Kim adalah orang pertama yang menemukan dan melarikan Taiwan ke rumah sakit terdekat pada hari kejadian. Mendengar pernyataan Taiwan, orang tua Tai antara percaya tidak percaya, sebab mereka sudah mengenal baik Mr. Kim dari sejak lama. Kendati demikian, mereka terus memikirkan jawaban Tai. Apakah benar yang dikatakan oleh putranya? Jika dipikir-pikir kembali, Tai pernah memberitahu bahwa waktu insiden terjadi, pelaku memanggil namanya dengan jelas. Ini jelas berarti pelaku mengenal baik Taiwan atau keluarganya. Park Jang-suk dan suaminya mulai sedikit mempercayai pernyataan Tai. Tatkala mereka mengingat kalau 2 hari sebelum Tai diserang, Mr. Kim ini sempat mendatangi kediaman mereka untuk meminta pinjaman uang. Namun Park dan suami tidak mampu membantunya. Kala itu Mr. Kim sampai berlutut di hadapan mereka agar dipinjami uang untuk membangkitkan kembali usaha restoran ayamnya yang berada tepat di sebelah kanan di seberang jalan rumah mereka. Orang tua Tai berpikir apakah mungkin Mr. Kim kesal tidak dipinjami uang sehingga ia melampiaskan kemarahannya kepada Taiwan. Untuk meyakinkan lagi prasangka mereka, Park melontarkan pertanyaan yang sama berulang-ulang guna memastikan benarkah suara yang memanggil Tai waktu kejadian itu Mr. Kim atau mungkin suara orang lain. Jawaban Tai selalu sama, yakni Mr. Kim. Dia bahkan sangat yakin sekali memberikan jawaban tersebut. Setelah mendengarkan informasi-informasi penting dari Tai, Park dan sang suami memberitahu hal ini ke pihak kepolisian setempat. Mereka menunjukkan rekaman suara Tai. Sebenarnya polisi tidak percaya akan pernyataan Taiwan. Mereka malah menuduh orang tua Tai seperti menggiring jawaban putranya yang melibatkan nama Mr. Kim.
Akan tetapi meski begitu, polisi tetap menanggapi laporan orang tua Tai sebab kasus ini sudah masuk berita nasional. Petugas menginterogasi Mr. Kim sebanyak 2 kali di waktu yang berbeda, namun mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada diri Mr. Kim. Tes kebohongan yang diberikan kepadanya juga mampu ia lewati. Mr. Kim menegaskan bahwa waktu insiden terjadi dia sedang melakukan panggilan telepon di dalam restorannya, yaitu antara pukul 10:35 sampai 10:39 siang. 1 jam kemudian dia membuat panggilan telepon lagi untuk kedua kalinya, yakni sekitar pukul 11:24 sampai 11:26. Keterangan Mr. Kim ini membuat polisi meyakini berarti artinya saat kejadian Mr. Kim memang sedang ada di dalam restorannya. Tapi perlu diketahui kalau insiden penyerangan Tai terjadi antara pukul 11:05. Mungkinkah di rentangan waktu panggilan telepon pertama dan kedua Mr. Kim keluar rumah dan melakukan penyerangan itu? Polisi menganggap dugaan tersebut sangat mustahil terjadi, sebab mana mungkin insiden yang menimpa Tai berlangsung cuma 20 menitan saja. Apalagi untuk kasus Tai ini jelas dia sudah diincar dan kemungkinan diperhatikan gerak-geriknya dari sebelum Tai keluar rumah. Selain menegaskan dia membuat panggilan telepon di rentangan waktu kejadian, Mr. Kim juga menjelaskan kronologi bagaimana dia bisa menjadi orang pertama yang menemukan Tai. Jadi, Mr. Kim bilang saat tengah bekerja di dalam restoran, dia mendengar seorang pria memanggil nama Tai. Lalu tak lama kemudian dia mendengar Tai menjerit menangis. Saat Mr. Kim keluar restoran dan menghampiri sumber suara, dia menemukan Tai sudah meringkuk di bawah tiang listrik. Penjelasan Mr. Kim ini berlawanan dengan pernyataan saksi kedua yang juga termasuk orang kedua yang menghampiri Tai, di mana saksi ini menyebutkan bahwa saat dia keluar rumah menuju ke arah Tai, dia melihat Mr. Kim berlari dari arah jalan yang berlawanan dengan keberadaan restorannya. Ini jelas mematahkan pengakuan Mr. Kim yang bilang keluar dari restoran begitu mendengar teriakan Tai. Laporan berikutnya yang membuat para tetangga Tai semakin mencurigai Mr. Kim ialah tatkala mereka menyadari luka bakar di tangan Mr. Kim yang didapat baru-baru itu. Tak hanya tangan Mr. Kim, sepatu kulit miliknya bahkan juga nampak ada bekas terbakar. Mengapa semua yang dialami Mr. Kim begitu kebetulan dengan insiden yang menimpa Taiwan? Menanggapi laporan-laporan tersebut, 4 bulan setelah insiden terjadi, polisi meminta sepatu dan baju Mr. Kim yang dipakai saat hari kejadian, di mana ia menemukan Tai dan membawanya ke rumah sakit. Nah, ketika diperiksa kembali, sepatu dan pakaian Mr. Kim terbukti terkontaminasi zat asam sulfat. Namun Mr. Kim menyangkal. Pria itu membela diri bahwa jelas saja dia bisa terkena zat tersebut karena dia kan yang membopong tubuh Taiwan sekaligus melarikannya ke rumah sakit. Bagi polisi, pernyataan Mr. Kim masuk akal. Mereka tidak bisa menuduh Mr. Kim begitu saja sebab tidak ada bukti yang benar-benar akurat menunjukkan dia sebagai pelaku. Meskipun para ahli anak mempercayai cerita kronologi kejadian yang diceritakan Tai, polisi tetap menganggap pernyataan Tai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebab ucapan anak kecil bisa jadi hanya berdasarkan imajinasi mereka. Dan kalian ingat sama keterangan Mr. Kim yang mengatakan dia mendengar Tai menjerit dari dalam restoran pas kejadian? Ternyata pernyataan Mr. Kim tersebut tidak masuk akal. Para ahli yang melakukan uji coba dengan menggunakan alat teknologi membuktikan bahwa sangat mustahil sekali Mr. Kim bisa mendengar suara teriakan Tai dari jarak yang cukup jauh, tempat di mana insiden penyerangan terjadi. Petunjuk demi petunjuk padahal sudah jelas mengarah ke satu orang, tapi kasus Taiwan masih menjadi kasus dingin di negara Korea Selatan. Belum juga mendapati keadilan atas insiden yang menimpanya, Taiwan sudah dilaporkan meninggal dunia di usianya yang ke-6 tahun pada tanggal 7 Juli tahun 1999, tepat 49 hari setelah dirinya berjuang menahan rasa sakit.
Meski kasus Taiwan belum terpecahkan hingga detik ini, rupanya kasus dia mengubah sistem hukum di negara Korea Selatan, yaitu menghapus sistem undang-undang pembatasan pidana terhadap pelaku pembunuhan. Jadi, dulu apabila ada tersangka pembunuhan belum tertangkap hingga 15 tahun ke depan, maka kasus itu akan ditutup secara permanen. Jika pelakunya tertangkap, dia juga tidak perlu lagi menjalani hukuman. Berkat aksi unjuk rasa yang dilakukan keluarga Taiwan, Korea Selatan mengubah sistem tersebut. Akan tetapi sayang untuk kasus Taiwan, pemerintah tidak dapat berbuat jauh. Padahal berkat penghapusan undang-undang itu, banyak kasus-kasus dingin lama dibuka kembali seperti kasusnya Hwasong yang berhasil polisi pecahkan setelah 3 dekade kasus itu berlalu. Begitulah akhir dari kasus memilukan yang menimpa seorang anak kecil berusia 6 tahun, yakni Kim Taiwan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mungkin benar Mr. Kim pelakunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.